Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai praktek routing eh, dan menggunakan GNS3, Winbox, dan Mikrotik. Yang pertama, kita akan membuat topologi untuk tugas yang pertama, yaitu di GNS3 kita memiliki cloud, switch 3, Mikrotik 1, 2, 3, switch 1 hingga 4, PC 1 hingga ke PC 6. Yang pertama, kita akan menghubungkan cloud ke switch 3. Kemudian switch 3 akan mengirimkan DHCP klien untuk ketiga mikrotik tersebut, yaitu mikrotik 1 hingga mikrotik 3. Kemudian dari masing-masing mikrotik akan memberikan DHCP server. Untuk mikrotik yang pertama, memberikan DHCP server dengan alamat IP 192.168.1.1/24. Kemudian untuk mikrotik 2 akan memberikan IP address dengan 192.168.21/24 untuk DHCP server switch 2. Kemudian mikrotik 3 dengan IP address 51/24 memberikan DHCP server kepada switch 4. Kemudian switch 1 akan mengirimkan DHCP server ke PC 1 dan untuk PC 2 akan memberikan set IP secara manual. Selanjutnya pada mikrotik 1 kita memiliki address list atau IP address 2, yaitu dengan IP 192.168.1.1/24, yaitu DHCP server yang diturunkan dari mikrotik. Kemudian IP address 92.168.3.1/24 dengan network 192.168.3.0 Ether 2, yaitu IP penghubung antara mikrotik 1 dan mikrotik 2. Karena mikrotik 1 dan 2 akan berhubungan. Di sini PC 1 akan memiliki hubungan dengan PC 4 atau 3. Selanjutnya kita dapat lihat pada PC 1 kita akan DHCP dan akan menemukan alamat IP address-nya, yaitu 192.168.1.254/24 dengan gateway dari mikrotik 1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita dapat cek, yaitu show IP, apakah benar IP sudah masuk ke dalam PC 1. Dapat dilihat bahwa IP tersebut dapat diambil oleh PC 1. Kemudian kita akan lanjut. Untuk mikrotik yang pertama, kita akan memberi setup DHCP. Setup DHCP ini kita akan klik setup DHCP, kemudian DHCP interface ini kita pilih Ether 1, kemudian DHCP address sesuai dengan address yang sudah dimasukkan, kemudian DHCP network, dan relay. Relay ini tidak perlu diisi karena sama dengan MAC address, jadi tidak perlu diisi. Kemudian karena saya telah men-setup DHCP milik saya, maka akan muncul notif seperti ini. Jika Anda belum, maka Anda dapat memasukkan DNS server, kemudian akan muncul setup DHCP seperti yang sudah tertampil. Kemudian dapat kita lihat, dapat kita lihat untuk root DHCP mikrotik 1, kita memiliki 3 root utama, yaitu 1.0/24 dihubungkan dengan Ether 1, kemudian 3.0 dihubungkan dengan Ether 2, dan terdapat root statis, yaitu untuk menghubungkan antara mikrotik 1 dan mikrotik 2. Pada mikrotik 1 ke kanan, maka akan mengambil DHCP dari IP mikrotik 2, yaitu
192.168.3.2/24. Maka akan dapat dilihat pada IP 1.0 ini, mohon maaf, pada IP 2.0, karena 2.0 merupakan IP yang tidak ada di dalam server DHCP untuk switch 2, maka kita mengambil IP 2.0/24, kemudian diarahkan untuk gateway-nya yaitu 3.2/24, karena di sini dapat dilihat di topologinya yang menghubungkan adalah IP address tersebut. Kemudian kita akan melakukan setup untuk IP address PC2 yaitu dengan IP address 192.168.1.20/24 dengan gateway 192.168.1.1. Kemudian dapat kita cek untuk show IP. Nah, dapat dilihat show IP tersebut telah berhasil diambil oleh PC2. Nah, selanjutnya kita akan cek untuk konektivitas antara PC1 dengan PC2, yaitu kita akan ping untuk PC yang pertama dengan IP address 1.20, dan dapat dilihat konektivitas berhasil, dan pada PC2 kita akan memasukkan IP address untuk PC yang pertama yaitu 1.254, dan dapat dilihat hal tersebut dapat terhubung dengan baik. Kemudian lanjut untuk mikrotik yang ketiga, kita memiliki tiga IP address. Nah, IP address yang pertama yaitu IP address 192.168.2.1/24, yaitu IP address untuk DHCP server ini. Kemudian untuk IP address 3.2 yaitu IP address yang akan menghubungkan antara mikrotik 1 dan mikrotik 2 pada Ether 2. Kemudian IP address 192.168.4.2/24 akan menghubungkan antara mikrotik 2 dengan mikrotik 3 untuk setup DHCP servernya. Kemudian lanjut kita akan set untuk DHCP server, sama kita menggunakan DHCP setup, kemudian Ether 1, next untuk alamat DHCP networknya, relay tetap dikosongi. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Jika belum, Anda dapat memasukkan DNS seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan root status. Sebelum itu kita memasukkan DHCP untuk PC yang ketiga, karena PC yang ketiga menggunakan DHCP server. Nah, dapat dilihat pada PC yang ketiga kita telah memiliki IP address yaitu 192.168.210/24. Kemudian kita memiliki root status ada 3 yaitu 192.168.10/24. Ini untuk menghubungkan dengan mikrotik 1 switch 1 yang kosong, kemudian 504 untuk menghubungkan dengan mikrotik 3 switch 4. Nah, yang akan dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Kemudian yang dimasukkan yang ketiga yaitu 192.168.159.0/24. Itu merupakan IP untuk DNS servernya agar mendapatkan DHCP client dari switch 3. Kemudian untuk PC 4 akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah untuk PC4 yang dimana kita bakal
PC4 dengan alamat IP 192.168.2.40/24. Nah, sama seperti sebelumnya di PC4 ini kita bakal show IP yang IP-nya ini. Terus kita coba ke mikrotiknya. Nah, untuk rootnya PC4 ini nggak terlalu jauh beda dengan PC3 tadi, karena mereka berada di jalur yang sama. Yang membedakan cuman ada yang di bagian eh, terakhir untuk gateway-nya aja yang beda-beda. Terus selanjutnya kita bakal coba untuk ping buat menghubungkan. Di sini saya bakal ping PC4 ini dengan PC3 dengan alamat ping 192.168.2.1. Nah, menghasilkan seperti ini berarti pingnya sudah benar dan sudah bisa. Selanjutnya untuk Mikrotik 3 ini kita bakal atur kita punya Mikrotik 3 ini punya dua IP address. Uh, 192.61.41 yang dari hubungan antara Mikrotik 1 sama 192.5.1, yaitu untuk Mikrotik 3 menuju ke switch 4. Nah, untuk route list-nya sendiri itu ada 4, yang itu 192.1.1 yaitu diambil dari Mikrotik 1, terus 192.1.4 diambil dari Mikrotik 2, dan 192.5.1 itu untuk ke switch 4. Yang terakhir adalah yang 159 itu adalah alamat DHCP klien yang dari ke atasnya ke call. Terus selanjutnya kita sama seperti tadi, kita menambahkan DHCP server dengan setup untuk alamat networknya, setup next seperti tadi. Terus udah, udah. Terus untuk di PC3-nya, di PC5-nya, nah di PC5 ini punya alamat IP 192.165.5.10/24. Nah, IP PC5 ini bakal kita coba buat dihubungkan dengan PC6, yaitu 192.168.5.1 ya. Terus di sini kita ping dan menghasilkan seperti ini, berarti berhasil dan terhubung. Selanjutnya untuk yang PC6 kurang lebih sama seperti PC5 untuk semuanya ya, kita tinggal show IP aja, show IP PC6, terus kita ping dengan PC5 dan menghasilkan seperti ini. Untuk yang tugas selanjutnya di sini ada DHCP Jarcom, di mana Cloud sendiri ini menyediakan DHCP yang disalurkan melalui switch 3. Kemudian switch 3 ini mendistribusikan alamat IP ke TIK dan 5 router lainnya. Lalu router TIK bertindak sebagai pengelola alamat IP untuk router lainnya, di mana TIK sendiri ini meneruskan DHCP klien ke FIK. Lalu FIK ini berperan sebagai DHCP server yang membagikan alamat IP ke switch 1. Sementara itu, TIK juga meneruskan DHCP klien ke vSIP, dan selanjutnya vSIP bertindak sebagai DHCP server yang membagikan alamat IP ke switch 2 yang terhubung ke perangkat serta perangkat yang terhubung.
Lalu selanjutnya pada Winbox TIK, yang pertama ketika udah masuk ke Winbox-nya, kita bisa ke sistem, lalu identity dan memberikan nama TIK. Kita apply dan klik OK. Lalu kita masukkan address list-nya. Yang pertama ada 10.10.11/24. Ini untuk menghubungkan ke FIK dengan interface Ether 2. Lalu selanjutnya ada 10.10.21/24, ini menghubungkan ke FT. Selanjutnya ada 10.10.31/24, ini menghubungkan ke hukum. Dan yang terakhir ada 10.10.41/24, ini menghubungkan ke FISIP. Nah, yang 192 ini menghubungkan ke switch. Selanjutnya ada DHCP server. Di sini kita atur DHCP setupnya dengan Ether 1, lalu next, next, next. Di sini masukin DHCP relay-nya, lalu next, next, dan langsung muncul di menu sini. Selanjutnya ada pada IP router. Di sini terlihat ada 192.168.1/24 ini sebagai penghubung dari FIK. Lalu 192.168.40/24 ini sebagai penghubung yang FISIP, DHCP server FISIP. Selanjutnya pada FIK, sama seperti sebelumnya, yang pertama kita lakukan ketika sudah memasuki Winbox adalah memasukkan identity, apply lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada pada IP address, di mana kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.1.2. Kenapa 2? Karena di sini 1.0 dan tidak ada 1.2-nya, maka kita masukkan saja sebagai penghubung Ether 3. Selanjutnya DHCP server, DHCP setupnya kita masukin Ether 1. Lalu DHCP ininya udah langsung otomatis, kita next next saja, maka akan muncul DHCP seperti ini. DHCP satunya salah ya, DHCP yang benar yang di bawah ini. Lalu selanjutnya pada router list ada gateway-nya, ada 10.10.11 dengan address-nya 000. Lalu selanjutnya pada FT seperti yang sebelumnya, identity kita beri nama FT, lalu apply dan OK. Lalu kita masukkan address list-nya yaitu 10.10.2.2 dengan network 10.10.2.0. Selanjutnya ke DHCP setup dengan Ether 1. Next, kita next saja sampai selesai dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada pada DHCP router IP routernya. Di sini address-nya 000 dengan gateway 10.10.2.1 dengan reachable Ether 2. Selanjutnya ada hukum dengan identity hukum, kita apply dan klik OK. Lalu address list-nya ada 10.10.32/24 dengan network 10.10.30 di interface Ether 2.
dan Ether 3-nya ada 192.168.31/24, Ether 1-nya 192.168.132.130. Lalu DHCP setupnya kita pilih yang Ether 1 seperti ini. Di next lalu akan muncul di bagian sini. Pada routernya yang AS addressnya 000 dengan gateway 10.10.3.1 reachable ke Ether 2. Nah, selanjutnya untuk VSIP, seperti biasa setelah masuk pada Winbox-nya, kita masuk ke sistem untuk identity. Di sini kita beri nama VSIP, lalu apply dan OK. Nah, setelah itu kita ke IP address untuk penambahan addressnya, yaitu 10.10.40/24 dengan Ether 4 yang menghubungkan TIK ke VSIP. Lalu selanjutnya ada 192.168.4.1/24 dengan Ether 2 yang menghubungkan VSIP ke switch 2. Setelah kita masukkan addressnya, kita cek interface-nya. Di sini terlihat bahwa Ether 6 yang nyala. Lalu kita bisa ke DHCP client untuk melihat yang masuk ini adalah Ether 6 udah diubah. Lalu selanjutnya kita ke DHCP server. Di sini kita masukkan DHCP setupnya Ether 2 karena DHCP servernya ada pada Ether 2. Lalu kita next dan akan muncul di sini. Selanjutnya ada IP routers yang mana addressnya dibuat 000 dengan gateway 10.10.41 reachable Ether 4. Baik, selanjutnya ini dimulai dari DHCP server 192.168.1.1/24. Itu lalu diturunkan ke switch 1, lalu dari switch 1 diturunkan ke PC 1 dan juga PC 2. Lalu di PC 1 kita mendapatkan IP 192.168.1.124/24. Lalu kita mendapatkan ID di PC 2 192.168.1.224/24. Lalu dari PC 1 kita ping ke PC 2 itu dengan ping 192.168.1.224. Lalu dia akan menghasilkan ini. Selanjutnya dari PC 2 kita ping ke PC 1 dengan ping 192.168.1.124. Lalu akan menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya dari DHCP server 192.168.4.1/24 itu akan diturunkan ke switch 2. Lalu dari switch 2 akan diturunkan ke PC 3 dan juga diturunkan ke PC 4. Lalu kita akan mendapatkan ID di PC 3. ID-nya 192.168.4.142/24. Dan kita juga akan mendapatkan ID di PC 4, yaitu 192.168.4.242/24. Lalu kita akan ping dari PC 3 ke PC 4 dengan ping 192.168.4.242 dan akan menghasilkan seperti ini. Dan kita selanjutnya akan ping dari PC 4 ke PC 3 dengan ping 192.168.4.142 akan menghasilkan seperti ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menyaksikan.